Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sudah bersyukur, berdoanya hari ini lebih baik dari hari kemarin begitu kawan ya. Dan dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu agama tentunya pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ketemu kembali Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bahagia ya, semangat luar biasa. Allah Akbar. Ya Allah, Allah Maha Besar. Nuhmat ya Ustaz. Iya, saya itu senang mesti Mbak Ayu. Ketemu Mbak Ayu, ketemu kawan-kawan ini. Masya Allah gitu. Iya gitu ya Ustaz ya. Kalau nggak ketemu itu rasanya berarti sedang sibuk, sedang repot gitu. Iya, jadi lihat matahari itu rasanya punya kebanggaan itu. Oh, yes. Loh iya ini serius. Benar. Ya Allah matahari aku pagi ini. Semoga kawan-kawan yang di rumah Fajar, yang di rumah pun juga sama ya Ustadz ya. Selalu semangat senang mendengarkan kami setiap hari jam 5 pagi gitu ya Ustadz. Betul, saya harap begitu. Amin. Sebahagia atau lebih bahagia dari bahagia saya kan. Masya Allah, amin. Sudah menjadi sehari-hari. Ngomongin sehari-hari juga Ustadz ya. Di dalam kehidupan itu kan ada amal-amal, ada amalan, ada keseharian yang apa ya Ustadz ya, yang ringan gitu tapi pahalanya itu besar gitu, terutama tentang kebersihan gitu Ustadz. Bagaimana Nabi kita ini mengajarkan tentang itu Ustadz Mim? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Rasa syukur, pujian syukur, ucapan syukur, alhamdulillah. Mari tak putus, selalu kita jaga, kita istiqomahkan, kita nikmati dan kita hayati, terus bergema di dalam hati, karena sungguh nikmat Allah tak pernah berhenti, mengaliri, memenuhi seluruh setiap relung kehidupan kita. Amin. Dari dulu hingga saat ini. Amin. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, junjungan kita, teladan kita, guru kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, memang kalau menyebut kata bersih, sesungguhnya merupakan ajaran yang penting di dalam agama kita. Kawan-kawan, kita refleksi sebentar ya. Kalau Nabi itu ngajari bersih ya. Bayangkan zaman itu ya, Nabi hidup, Nabi tinggal, Nabi berdakwah di padang pasir yang amat luas. Jangan dipikir kayak yang sekarang ini loh ya. Kita sudah kalau umroh atau haji itu Masya Allah ya. Toiletnya bersih dan seterusnya. Dulu bayangkan ya, di padang pasir ini airnya sulit ya. Tidak semudah di Indonesia maksud saya. Betul. Tersedia ada benar, tapi tidak sebanyak semelimpah kita. Bayangkan ini ajaran diajarkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia dan langsung dikaitkan dengan iman bahwa at-tahuru syatrul iman, dan itu ya. At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu, kesucian itu bagian dari iman, dan itu. Sampai sebegitu pentingnya yang namanya bersih itu ya. Kita ini tidak bisa, tidak boleh, bukan tidak bisa ya, tidak boleh dan tidak sah bahkan. Sholat kalau tidak dalam keadaan bersih, suci. Kan itu Mbak Ayu ya? Betul. Oh, Masya Allah, bersih dan suci. Jadi nggak cukup bersih. Maka saya juga agak heran betul-betul heran sekaligus prihatin. Kenapa kalau kemudian kita bicara bersih ya, itu identiknya tidak dengan umat Islam itu kan? Iya betul. Nah, ini, ya Allah, ini adalah dosa kita ya, ini salah kita. Kawan-kawan sekalian, kita harus mengambil kembali ini. Ya, mengambil kembali. Kalau bersih itu ya identik dengan kita.
identik dengan Islam, karena ini ajaran yang sangat mulia dari Nabi kita yang mulia. Beliau memperjuangkan mengajarkan kebersihan justru di saat sulit untuk menciptakan bersih itu di zaman itu, dan sekarang sudah sangat mudah bagaimana kita menciptakan kebersihan itu. Dan alhamdulillah makin kesini ya kesadaran kita, praktik kita juga makin baik. Nah karena itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, pagi ini kita mulai bicara bersih dari soal kita berwudu. Kan itu ya. Sampai begitu besarnya perhatian Nabi kita yang mulia, Rasulullah yang agung, tentang bagaimana kita ini dicancang ya, diikat oleh Rasulullah agar kebersihan itu tidak hanya persoalan pribadi secara medis ya, atau lingkungan, tetapi juga secara spiritual. Itu Mbak ya. Jadi Masya Allah kalau kita bicara kebersihan ini, ajaran agama kita, Nabi yang mulia ini mengajari kita itu begitu luas. Ajaran kebersihan itu kita praktikkan dalam setiap dimensi kehidupan kita. Ada sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW yang saya kutip pada pagi hari ini dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a." Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya, jadi wudunya gak cepet-cepet Mbak Ayu ya, gak asal cipik-cipik iya keciprat gitu ya. Ya Allah, ya. Ya kecuali di loro dilapid tok ya. Oh iya, beda lagi jadi. Jangan dibahas ya. Iya. Ini dalam keadaan sehat, normal, cukup. Iya. Wudunya tidak sempurna, itu tidak termasuk ini. Makanya perintahnya berarti disuruh Nabi menyempurnakan wudu kita. Kalau berwudu bukan hanya sempurna, memperbagus. Fa'ahsanal wudu, maka baguskanlah wudu. Berarti ya adabnya ya, kemudian syarat rukunnya itu dipenuhi dengan baik. Ketika mengusapnya juga nggak kecipak-kecipik gitu ya. Benar-benar ya diusap dengan baik gitu ya. Seluruh anggota tubuh, seluruh anggota wudu maksud saya. Itu dilakukan dengan fa'ahsanal wudu, dengan sebaik-baik atau yang terbaik dia berwudu. Lalu ia mengucapkan doa. Setelah berwudu berarti ya. Tsumma qala, dia berkata atau dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Nah ini Mbak Ayu ya, ini doanya orang setelah wudhu. Kalau kita rinci satu demi satu ya, permohonan kita kepada Allah ini, mulai kita memuji dulu tentunya ya. Setelah kita memuji Allah itu kita berdoa kepada Allah, minta diterima taubat kita. Dan bahkan kita minta kepada Allah dijadikan orang yang senang bertaubat, gemar bertaubat. Bukan gemar berdosa loh maksudnya, yang kalau akan dosa satu, enggak gitu. Are-are kadang-kadang nakal Mbak. Bertaubat terus gak sengaja ngelakukan dosa tok iki kaken pisan.
ya kan? Maka kita senang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat mudah bertaubat, hatinya jadi lembut sehingga dia sering merasa banyak kekurangan dan kemudian dia mengucapkan istighfar. Dia selalu memohon ampun. Kemudian kita memohon kepada Allah untuk menjadi orang yang bersih, orang yang suci. Coba kalau taubat itu mensucikan diri dari dosa itu ya, kalau bersuci ini mensucikan jasad, pikiran kita dari segala noda ya. Kalau sudah begitu ya, maka kata Rasulullah, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Orang yang berdoa begitu tadi, orang yang memohon ampunan, orang yang memohon kebaikan, orang yang memohon dijadikan orang yang suci, Rasulullah menyebut futihat, dibuka mbak pintu itu. Masya Allah. Dibukakan baginya orang-orang yang ahlul wudhu itu tadi, thamaniyat abwabil jannah, dibukakan 8 pintu surga. Allahu Akbar. 8 pintu surga. Padahal surga itu katanya 7 saja loh ya. Masya Allah. Ini 8 pintu surga. Maksudnya ya istilah wong Jawa dibuka belak itu mbak ya. Wes, masuklah kamu dari mana saja. Yadkhulu min ayyiha syaa. Wes, silakan masuk dari pintu mana saja. Sampai begitu. Itu hanya doa sesudah wudhu gitu Ustaz? Ya, wudhu yang dibaikkan tadi, kemudian berdoa, Masya Allah. dapat thamaniyat abwabil jannah. 8 pintu surga itu kita bisa masuk dari mana saja. Wis bebas jenenge triple apos. Wis kuat VIP ya bisa itu. Iya ya Allah. Terus karena ukuran level kan. Karena saking bebas, sak karepmu mlebu surga dari pintu mana saja. Karena kita kelas VIP, terserah kita mau ambil yang dari pintu yang mana saja. Kita bisa bayangkan Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya. Lah iya, ini cuma bukan cuma sebenarnya ya Mbak Ayu ya, berwudu ya kan? Iya betul. Kemudian wudhu kita ini dengan baik, gak kesusu-susu, konsentrasi, gak di sambil ngomong ya. Kan ada kawan ngomong. Ada Ustaz. Mau mari dorong gitu. Putus. Saya harus cerita. Aduh, naudzubillah min dzalik. Jangan. Ngapunten Ustaz, termasuk tempatnya juga Kak Ustaz yang menentukan. Kan kadang ada ya Ustaz, kita tuh maaf memakai gayung gayung di mana Ustaz? Di bak gitu. Ya karena nggak ada tempat apa-apa itu kan gimana ya Ustaz ya nyebutnya gitu tuh. Ya pokoknya tempatnya suci kan Mbak ya. Tidak menimbulkan najis ya. Tidak menimbulkan datangnya najis. Ya memang baiknya dipisah antara tempat berwudu dan tempat buang air kan itu ya. Tapi kan tidak bisa selamanya bisa begitu ya Mbak Ayu ya. Tapi kita pastikan kalau kita wudu di tempat yang tidak khusus wudu ya kita pastikan tempat itu sudah dalam keadaan suci, maka disiram dulu, dipastikan dulu bahwa ini tempat suci sehingga ketika dia berwudu tidak terciprat sesuatu yang najis kan itu ya. Nah, jadi kembali Mbak Ayu ya bahwa kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, betapa mulianya ya ajaran kebersihan di dalam agama kita ini. Maka kalau kita yang pemilik ajaran ini tidak menjalankan sudah sangat rugi, bangkrut. Dan itu ya saking akeh rugi dan saking bangkrut ya. Tadi disebut oleh Rasulullah, kita berwudu dengan membaikkan wudu kemudian berdoa seperti yang saya bacakan tadi. Itu Allah memberikan kita fasilitas masuk surga dari pintu mana saja, sudah silahkan. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita mau menjaga wudhu kita, maka tentu akhirnya menjadi pahalanya sangat besar. Pernah kan kita bahas ya dulu tentang sahabat Bilal ya. Iya, yang terompahnya sendalnya sudah di surga. Ya, amalan yang sangat dibanggakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, selain adzannya yang luar biasa juga beliau adalah jawamul wudhu, itu menjaga wudhu. Iya. Ini tidak bicara menjaga wudhu ya ini tadi. Ini bicara berwudhu dengan baik kemudian berdoa. Masya Allah sudah.
Jadi kawan-kawan sekalian, ayo ya ini juga untuk saya. Kita berwudu dengan baik dan setelah berwudu kita berdoa dengan baik juga karena jelas janjinya. Futihat thamaniyat abwabil jannah. Dibukakan 8 pintu surga dan kita akan masuk dari pintu mana saja. Selamat berwudu yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat berwudu berwudu. Kalau bisa sholat 2 rakaat ya, kalau nggak bisa berwudu saja, berdoa dengan baik seperti tadi, maka pintu surga 8 pintu surga sudah dibuka untuk Anda. Silakan memilih yang mana saja. Amin ya rabbal Selamat berkarya. Masya Allah. Menjadikan wudhu ini gaya hidup bersih kita ya Ustadz. Betul. Paling mudah. Singangkan kan Mbak Ayu ini paling. Nanti bedanya hilang ya. Astagfirullahaladzim. Bisa kita atur Ustadz. Amin. Semoga semuanya bisa menjaga wudhunya dan selalu wudhu gitu ya. Amin. Menjaganya. Diberi kemudahan. Terima kasih Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Sama-sama kita menuju ke 8 pintu surga tadi ya Ustaz. Tinggal pilih ya Ustaz. Masya Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.